Tetap semangat dalam berkarya, karena lewat karya kelak kita akan dapat mengenal diri kita, dan mungkin juga akan menemukan banyak hal tentang nilai atau kearifan yang segera akan muncul. Kadang telah kita pahami, namun tanpa disadari akan kehadirannya. Kok bisa? Ya bisalah. Angka-angka, huruf, ataupun rumus-rumus sering tidak bisa menjelaskan banyak hal tentang perasaan. Benar bukan? Sedang karya seni bisa menjadi satu media untuk berinteraksinya perasaan, walaupun bahasa tersebut hanya sebatas pemahaman oleh yang satu resonansi, dan masih sangat banyak hal lain atau manfaat lain yang tentu saja terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu ya. Halo, selamat bersua kembali dan kami di Aradia Bonsai Channel. Salam sejahtera untuk semuanya dan juga salam satu hobi. Oke, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang faedah berkesenian. Apakah Anda sudah siap? Tunggu dulu. Namun bagi sahabat yang baru atau pengunjung baru di channel ini, sedikit kami ingatkan, barangkali berkenan mendukung perkembangan channel ini, silahkan sahabat lakukan subscribe terlebih dahulu, like jika dirasa sahabat suka dengan video yang kita saksikan bersama ini, dan juga jangan lupa pula untuk aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Oke, sekarang mulai beneran. Karya seni selain menjadi media interaksi juga bisa menjadi mediasi komunikasi nonverbal dan menciptakan satu induksi. Susah dipahami ya, makanya sorry, saya jelaskan sedikit ya ungkapan yang paling gampang tentang induksi. Itu semacam sumber atau tempat di mana kita dapat mengambil, tetapi dalam hal ini tentang sumber kesimpulan, atau dengan kata lain menerapkan pengalaman yang kita dapatkan dari ketika kita berkesenian tersebut kepada halayak umum atau kepada saat kita bersosial di masyarakat. Tapi itu hal baiknya saja ya. Jadi artinya hal itu bisa menjadi satu proses aktivitas mental yang membuat seseorang mampu menghubungkan, menilai, dan menimbang satu peristiwa sehingga seseorang akan mendapatkan pengetahuan karenanya, atau disebut juga dengan proses kognitif. Selain itu juga bersifat sebagai satu pengingat buat generasi setelahnya. Jadi karya seni itu kita gunakan sebagai media pengingat buat generasi setelahnya, atau dengan kata lain bersifat monumental. Dalam karya, terutama karya seni, ada titik yang tanpa disadari sebenarnya kita tengah membangun keseimbangan mental lewat sebuah nilai-nilai yang sebenarnya tengah kita latih, sebagaimana rasa memiliki, rasa cinta kita kepada sebuah karya atau yang telah kita ciptakan, dan keseimbangan mental yang kita bangun tersebut jika ditarik panjang maka sifatnya akan sangat universal, artinya menjadi keseimbangan mental secara vertikal ataupun secara horizontal. Manusia adalah makhluk berkesenian satu-satunya yang menempati jagat raya ini. Seharusnya para penggiat seni apa saja ini ya, adalah menjadi orang yang paling pertama mendapatkan manfaat dari alasan mengapa kita harus melakukan kegiatan berkesenian. Dan saya pikir itu sudah terjadi,
Sebab jika kita menilik keadaan di luar sana, di luar ranah seni maksudnya ya, betapa dunia ini terlalu kejam menurut saya dan juga penuh kepalsuan. Itu dipicu oleh beragamnya gesekan antar kepentingan menurut saya. Sebut saja ada gesekan masalah idealisme, ada persitegangan masalah teologis, ada permusuhan masalah politik, dan banyak lagi yang diantaranya mereka berusaha saling menjatuhkan, saling menyakiti, propaganda, dan banyak lagi permusuhan lainnya baik antar individu ataupun antar golongan. Itu yang saya rasakan sendiri. Artinya saya tidak sedang mengada-ada. Saya beri contoh ketika saya mengupload video tentang masalah kesenjangan sosial atau mengangkat tentang isu politik di YouTube ini ya. Di situ banyak komentar pedas bermunculan yang isinya saling mencerca, saling sumpah serapah, dan saling menyudutkan antara satu dengan yang lainnya. Begitulah itu kenyataannya, kenyataan yang tentu saja sangat memprihatinkan ya. Jika dibandingkan dengan video yang membahas gerak aktivitas seni, tentu berbanding 190 derajat ya. Yang penikmatnya saya rasa sangat santun-santun. Itu yang saya alami, dan sahabat bisa cek sendiri di video-video saya. Silahkan lihat yang kontennya tentang seni dan bandingkan dengan video saya yang lainnya, maksudnya konten lain atau tema lain maksudnya. Akhirnya saya merenung dan bertanya mengapa bisa demikian, dan akhirnya saya menemukan satu kesimpulan, bukan satu jawaban ya, hanya kesimpulan yang saya simpulkan sendiri, bahwasanya di dalam seni itu tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak. Jadi tentu saja tidak ada perbedaan, karena pada dasarnya dasar yang akan digunakan untuk menjadi argumen yang bisa dipertentangkan atau yang bisa diperdebatkan itu tidak ada. Jikapun ada dasar, tapi dasar tersebut adalah tidak mutlak. Makanya dalam seni itu tidak ada daya cetusnya dari api yang bernama permusuhan itu ya. Sahabat mungkin saja bingung dengan ungkapan saya bahwa tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak dalam seni ya. Itu yang mutlak itu apanya ya kan? Maksud saya nilai yang mendasarinya seperti kebenaran mutlak, keadilan mutlak, ataupun kemerdekaan mutlak. Semua yang berjalan itu hanyalah sesuai dengan koridornya saja. Alasannya karena seni itu selalu menganut paham keselarasan dan akan selalu menuju kepada keseimbangan serta keharmonisasian baik input atau outputnya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Pertama, kebenaran mutlak. Jika saja dalam seni harus ada sebuah kebenaran mutlak, maksudnya ambil contoh, ada yang benar, maka artinya harus pula ada yang salah, tentu saja sebagai tolak ukurnya. Dan hal yang demikian, baik kebenaran ataupun kesalahan itu sendiri, yang sebetulnya sangat mengganggu ketentraman bagi para penggiat seni. Mengganggu ketentraman ya, coba digarisbawahi. Dan maka yang demikian itu sebenarnya telah keluar dari kaidah ataupun tujuan seni itu sendiri, di mana sebenarnya seni yang harmonis, yang selaras, yang diharapkan mampu menghantar kita menuju kepada sebuah ketentraman, baik itu ketentraman batin ataupun ketentraman psikis, akhirnya hanya akan tersesat kepada suatu keresahan atau rasa tidak tentram karena takut dianggap salah, jangan-jangan nanti saya salah, jangan-jangan bagaimana, dan resah bila benar-benar salah. Lalu keadilan mutlak, juga tidak ada satu keadilan mutlak dalam seni itu, sebab seni itu artinya relatif, bahwa keindahan itu relatif. Sesuatu yang indah bisa saja dianggap jelek dan juga sebaliknya. Artinya indah itu tidak bisa dipersepsikan untuk
menanggapi sesuatu yang berkeadilan. Seni itu tidak harus begini ataupun harus seperti apa, namun seni itu dituntut harus seperti seni saja, tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan estetisnya saja. Karena jika dalam seni ada suatu keadilan, maka hal tersebut bisa merubah suatu tatanan. Dengan kata lain, yang baik harus baik dan yang jelek tidak boleh dianggap baik, dan itu tidak relatif, namun itu menjadi suatu logika. Pertanyaannya, bagaimanakah jika seni itu hilang dari daya relativitasnya dan berubah menjadi ilmu logika? Tentu saja tidak bisa, karena artinya keindahan tidak lagi dinamis sebagai keindahan subjek, dan itu tentu saja hal yang absurd ya. Oke, lalu yang ketiga, kemerdekaan mutlak. Di dalam seni, walau ada sesuatu yang disebut kebebasan, namun itu bukan sebuah kemerdekaan yang sifatnya mutlak. Makanya saya bilang dari tadi, tidak ada segala sesuatu yang bersifat mutlak dalam seni itu. Kebebasan atau kemerdekaan tersebut hanya kebebasan yang bersifat lisensia atau kemerdekaan berekspresi saja. Artinya, kemerdekaan itu hanya di dalam sebuah lingkup bidangnya saja, tidak mutlak. Seumpama bidang seni, seumpama seni rupa, atau seumpama seni bonsai, ya itu saja, di situ saja, tidak untuk kemana-mana dan tidak boleh kemana-mana. Jadi intinya bukan kemerdekaan yang bersifat universal atau kemerdekaan yang seluas-luasnya atau kemerdekaan yang keluar dari batasan-batasan estetika seni. Karena jika sebuah keindahan berkesenian tidak dibatasi oleh estetisisme, maka akan melahirkan bad art atau seni kejahatan. Sedang kejahatan itu bukan suatu keindahan secara estetika teoretik. Begitulah kira-kira. Namun masih belum habis ya, masih ada yang akan kita bahas. Apa yang kita bahas barusan tadi itu hanyalah seni dalam tesis horizontal antara diri kita dengan lingkungan seputarnya, baik dengan alam sekitar ataupun dengan orang ataupun masyarakatnya. Sedangkan selain itu ada pula keseimbangan secara vertikal yang juga dapat kita gapai ketika kita berkesenian. Sahabat sekalian bisa menjadi saksi utama jika nyata-nyata orang yang selalu baik-baik saja dengan siapa saja, maka orang tersebut telah menemukan titik kebaikan yang hakiki. Artinya, orang yang baik dengan orang lain atau dengan lingkungannya adalah orang yang telah pula lunas, baik pada dirinya, pada pikirannya, juga kepada jiwanya. Intinya begitu. Dan orang yang baik tersebut adalah orang yang telah mampu membangkitkan atau telah mencapai keseimbangan batin, yang mungkin saja diaplikasikan lewat keseimbangan dalam berpikir atau keseimbangan dalam bertingkah laku. Ini teorinya. Dan akhirnya jika benar seni adalah sesuatu jalan meraih keseimbangan batin, bukan tidak mungkin dimensi otak dari manusia yang berkesenianlah yang tanpa disadari telah menyentuh satu hal tentang makna kebenaran hakiki, karena ia telah lunas membayar semuanya dengan sebuah pengekspresian diri, baik itu dalam menciptakan keindahan ataupun dalam sebuah kreativitas karya seni itu sendiri. Nyatanya, selama saya jumpai di komunitas seni apapun dan dimanapun, agaknya banyak pribadi yang rata-rata penuh kesantunan. Ini dalam komunitas seni ya. Dan akhirnya saya menjadi sedikit curiga, jangan-jangan otak para penggiat seni ini sebenarnya telah menyentuh dimensi vertikalistis yang sebenarnya tanpa mereka sendiri sadari. Sebab seperti yang telah saya singgung tadi, orang santun atau orang yang berperilaku baik hanyalah orang yang telah lunas memperbaiki dirinya sendiri saja. Begitu. Tapi saya tidak mau berlebihan ya, dan narasinya sampai kemana-mana seperti ini. Tapi setidaknya saya telah mengendus bahwasanya di dalam praktik berkesenian tersebut seperti ada fenomena ketuhanan, dan saya menjadi saksi. Buktinya
adalah sikap santun para pelaku dan penggiat seni itu. Betapa itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Walau mohon maaf ya, tolak ukur saya masih sebatas beberapa komentar yang ada di postingan video-video saya di YouTube ini. Tapi saya yakin dalam seni itu ada peradaban yang adiluhung. Akhirnya saya berani membayangkan alangkah indahnya dunia ini jika sentimen kepemerintahan di seluruh dunia ini diubah haluannya dengan perubahan menuju ke arah seni atau dengan energi seni aja. Ada kesenian berekonomi, ada kesenian berpolitik, ada kesenian apa bla 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 dan selainnya dan yang lainnya. Tentu tak ada perang ya, atau unjuk senjata, itu tidak ada. Yang ada adalah unjuk kreativitas dan karya nyata. Tapi mungkin gak ya, ini memang angan-angan, namun bukan berarti itu hal yang mustahil, karena alasannya adalah bahwa manusia adalah makhluk berkesenian satu-satunya yang menempati jagat raya ini. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, atau paling tidak bisa menghibur ya. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah meluangkan diri menonton video ini sampai habis, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dalam kami bertutur kata. Akhirnya kembali saya ucapkan tetap bersemangat dalam berkarya. Salam satu hobi dan salam sejahtera untuk semuanya. Akhirul kata, wassalam.